Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hai anak-anak ibu di rumah, calon siswa-siswi SMA Islam Kebumen. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap kalian masih bisa mengikuti kegiatan MPLS walaupun secara virtual atau daring. Di sini Ibu tidak sendiri, tapi sebelum Ibu memperkenalkan narasumber kita pada sesi kali ini, Ibu punya yel-yel dulu. Ibu punya yel-yel di mana ini adalah basic dari visi misi SMA Islam Kebumen. Jadi nanti Ibu bersama narasumber kita, jadi nanti kalau ikuti gerakan Ibu. Jadi SMA Islam Kebumen, santun, agamis, berprestasi. Gitu ya Bu? Oke, kita bersama-sama ya. SMA Islam Kebumen, santun, agamis, berprestasi. Ya, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, Ibu kenalan terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Tias Ilhami, salah satu guru di SMA Islam Kebumen ini. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu beliau bernama Ibu Fatmawati SPD, kelahiran Sidomulyo 13 Juli 1981. Nah, beliau ini dulu alumni atau kuliah di pendidikan biologi ya Bu ya, pendidikan biologi di Universitas Muhammadiyah Metro. Di kesempatan kali ini, pada MPLS daring kita kali ini, sesi kita yaitu membahas tentang mengenal generasi Z dalam pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke materi dari narasumber kita, yaitu Ibu Fatmawati. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Tias Ilhami. Sebelumnya Ibu sapa kalian anak-anakku calon peserta didik semalam tahun ajaran 2020-2021. Salam semalam. Menyikapi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Tias Ilhami, berbicara tentang generasi Z, Bu Tias. Betul. Ini adalah generasi anak-anak kita sebenarnya yang memasuki tahapan SMA. Ya. Di mana generasi Z ini adalah generasi yang lahir dari tahun 1996 sampai 2010. Sebelum kita bicara generasi Z, ya, itu ada juga generasi milenial, Bu Tias. Bu Tias termasuk generasi Z atau milenial? Milenial. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena generasi milenial itu adalah generasi yang lahir dari tahun 1981, berarti saya milenial juga. Iya. Sampai tahun 1995. Jadi anak-anak kita semua yang masuk SMA Islam Kebumen berarti kalian adalah generasi Z. Dimana dalam kurikulum 2013 ini mengedepankan anak-anak didik kita itu adalah kreatif, kemudian kritis, kemudian mampu berkolaborasi. Apalagi kalau kita melihat sebelum masa pandemi saja, kita agak berduka sedikit ini Bu Tias. Seharusnya kita bisa bertatap muka dengan calon-calon peserta didik kita, tapi alhamdulillah ada istilah tadarotan akan terjadi. Kita tidak tatap muka, tapi kita bisa secara virtual seperti ini. Nah, itu sekali lagi harus kritis, harus kreatif, dan harus mampu berkolaborasi. Apalagi untuk tahun 2020-2021 ini, anak-anak kita yang tidak bisa bertatap muka ini dapat menggunakan salah satu teknologi, yaitu digital lah. Saya kira anak yang kita lakukan sekarang ini ya. Apalagi ini tidak akan terlepas dari kita. Bahkan saya yakin anak-anak kita sekarang punya prinsip Bu, lebih baik lapar daripada tidak beri kuota. Makan aja sekalian HP gitu kadang ya. Jangan. Oh jangan. Tapi ada hal positifnya dalam Gen Z, dalam dunia pendidikan ini. Digital ini bisa secara positif kalau anak-anak itu mampu menggunakannya, ini bisa digunakan. Apalagi pola pembelajaran kita secara daring, dan itu menggunakan beberapa aplikasi yang ada di sini. Seperti itu. Nah, di sini yang perlu ditekankan, kalau anak-anak itu menggunakan digital tadi, itu harus bijak. Kemudian yang harus disikapi juga, mereka harus memiliki kemampuan teknik skill, teknik penggunaannya. Kalau punya HP tidak bisa menggunakan, nah itu kan alangkah ruginya. Saya kira anak-anak kita sudah pintar-pintar semua. Apalagi Bu Tias lah. Oke banget. Yang kedua punya conceptual skill, artinya mereka itu punya penguasaan, kemampuan untuk menguasai.
Apalagi dalam dunia pendidikan otomatis menguasai pendidikan yang ada seperti itu. Yang ketiga, interpersonal skill. Artinya kemampuan diri sendiri. Saya kira itu ciri-ciri penting yang harus dimiliki oleh generasi Z, terutama generasi Z semalam. Itu ya, ada 3 poin penting. Nah, nanti ada kesimpulan. Oke. Selanjutnya Bu, pertanyaan saya yang selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari generasi Z itu sendiri? Kalau berbicara tentang karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh generasi Z tadi, yang di awal sebenarnya sudah disinggung, namanya generasi Z itu tidak terlepas dengan adanya digital. Maka ciri yang pertama, mereka adalah fasih teknologi. Saya kira kalau kita melihat ke belakang, bukan hanya tingkat SMA saja Bu, dari TK saja, betul, itu sudah mampu menggunakan Android. Nah, bahkan mereka mampu untuk mendownload game-game online itu sudah mampu. Apalagi kalau anak-anak kita itu mampu fasih, dan ini digunakan untuk hal yang positif, terutama untuk pendidikan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, mereka itu sosial. Artinya apa? Artinya mereka itu tidak terpaku dari satu aplikasi. Mereka menguasai WA, untuk berkomunikasi bisa pakai WA, kemudian pakai yang lebih murah yang di Facebook itu Messenger, kemudian ada Instagram. Saya kira banyak. Mereka itu pasti menguasai semuanya. Ada yang Google Classroom. Kalau dalam dunia pendidikan selama kita daring ini itu menggunakan Google Classroom salah satunya. Kalau dengan kita selaku guru itu ada Zoom ya Bu ya. Bisa itu menggunakan Zoom. Jadi banyak lah. Saya kira anak-anak itu sudah sangat menguasai, terutama untuk aplikasi-aplikasi berkomunikasi. Maka mereka adalah makhluk sosial. Yang ketiga, cirinya adalah ekspresif. Wow. Mereka sangat antusias. Mereka bisa itu Bu? Ekspresif itu cenderung dia bisa mengeluarkan apa bahkan mereka itu mampu untuk mempelajari dari berbagai macam lingkungan, itu mereka ingin tahu semuanya. Saya kira seperti itu Bu Tias. Kalau Bu Tias sama juga kan seperti itu? Iya, saya juga orangnya ekspresif ya. Ciri yang keempat Bu Tias itu adalah multitasking. Artinya mereka dapat melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu. Seperti kita ini Bu, the power of emak-emak. Masak sambil dipiring mandiin anak, itu multitasking. Tapi kalau anak-anak kita, saya yakin untuk tingkat SMA mereka pun multitasking ya. Artinya bisa mendengarkan musik, kemudian langsung bisa balas chattingan, kemudian lihat video, itu adalah multitasking. Yang terakhir adalah fast switcher, cepat berpindah pemikiran. Kalau kita lihat anak-anak kita Bu ya, misalnya mereka kalau sudah menguasai teknik berkomunikasi dengan WA, mereka ingin tahu lagi aplikasi laginya. Daya anak itu kreativitasnya, kritisnya itu luar biasa. Yang di awal tadi saya sebutkan, kreatif, kemudian kritis dan berkolaborasi. Seperti itu Bu Tia. Jadi ada 5 poin penting dalam karakteristik anak atau generasi Z ya. Nah, yang terakhir ini Bu, pertanyaan kami yang terakhir, bagaimana cara memperlakukan generasi Z? Seperti itu. Terima kasih. Untuk memperlakukan generasi Z, terutama untuk anak-anak kita yang duduk di bangku SMA, tentunya kita mengedepankan yaitu pendidikan. Artinya jangan lupa, walaupun teknologi itu sangat membantu kita, tapi tetap penanaman karakter dalam kurikulum. Di sini adalah tata krama, attitude itu sangat penting. Tetapi ada 3 poin yang harus dilakukan di sini. Yang pertama adalah belajar. Artinya orang tua yang mengawasi anaknya di rumah dan kita guru yang mengawasi anak didik di sekolah itu mampu belajar bersama. Artinya berkolaborasi tadi. Artinya orang tua juga setidaknya sedikit tahu penggunaan penggunaan Android atau gadget seperti itu. Guru pun seperti itu. Maka untuk meningkatkan kemampuan guru belajar di sini, kita sudah merasakannya. Kita masuk dalam MG, MP. Itu kita dibekali bagaimana untuk dapat
memberikan inovatif pembelajaran Ya. sehingga anak tidak bosan. Ya. Saya kira kalau namanya generasi Z itu mereka jangan kita memaksakan pakai metode lama, ceramah, nulis, kumpul. Saya kira nggak mau ya Bu Dias ya. Anak-anak sekarang lebih suka untuk mereka itu bebas, tapi bebas ya, bebas dalam tanda kutip, ada koridornya. Mereka silakan punya ide-ide, punya kreativitas dalam pembelajaran sehingga tidak akan jenuh. Saya kira seperti itu. Ya. Yang kedua adalah posisikan mereka itu sebagai sahabat. Jangan mentang-mentang kita guru Bu Tias ya, ngerti itu. gitu ya Bu. Seperti itu. Artinya kita ya bisa mengayomi. Ya, artinya kita tidak terlalu rendah, kita tidak terlalu tinggi. Kita namanya anak-anak itu akan nyaman ketika mereka diperlakukan sebagai sahabat. Betul nggak Bu Tias? Ya. Jadi mereka bisa bercerita, maksudnya ngomong gitu ya. Betul, karena dengan sahabat itu kita lebih nyaman untuk berkeluh kesah. Ya. Oke, ketika anak-anak itu kita perlakukan sebagai sahabat, mereka pun akan nyaman dengan kita. Ketika kenyamanan dalam pembelajaran itu terwujud, saya kira pembelajaran itu akan menyenangkan bagi semuanya. Betul kan? Betul. Yang ketiga, ikuti perkembangan zaman. Saya yakin yang namanya generasi Z itu pasti mengikuti perkembangan zaman. Dan orang tua, kita sebagai orang tua di sekolah dan di rumah juga Bu Tias ya. Ya tentu kita harus mengimbangi dan bersifat dinamis, jangan kaku gitu, jangan terlalu melarang anak juga. Kalau selama ini ikutin kita gitu ya. jangan, apalagi banyak orang tua yang, jangan main HP terus. Padahal apa anak mainan HP juga kan ya perlu juga ya Bu ya. Oke, itu yang penting. Artinya silakan anak itu menikmati teknologi, oke, tapi mereka diberikan tanggung jawab. Saya kira itu hal-hal yang dapat dilakukan ketika kita ingin generasi Z itu generasi yang bisa berjalan pada koridornya Bu Tias. Menyenangkan ya pastinya ya. Untuk sesi kita kali ini yaitu mengenal apa sih generasi Z. Mungkin kalian di rumah calon siswa-siswi SMA Islam Kebumen ini jangan-jangan baru kali ini ya ngerti generasi Z itu apa gitu. Nah, dari kegiatan ini pasti sekarang kalian sudah mengerti, oh jadi kita ini masuk generasi Z gitu ya Bu ya. Akhirnya mereka memiliki ilmu baru dari kegiatan dari MPLS ini. Nah, dari hasil pemaparan Bu Fatma tadi bisa kita tarik kesimpulan yaitu dari generasi Z ini memiliki pola pikir, dia memiliki kreativitas, memiliki mampu berkolaborasi dan kritis terhadap suatu materi atau suatu hal. Kemudian dia memiliki konseptual skill yang baik, itu adalah salah satu ciri dari generasi Z tadi. Kemudian memiliki interpersonal skill atau personal pribadi, kemampuan pribadi yang baik seperti itu. Dan karakteristik yang lain yaitu fasih dengan teknologi, kemudian memiliki jiwa sosial yang baik gitu ya Bu ya. Kemudian dia responsif, kemudian multitasking, dan yang terakhir adalah cepat dalam suatu hal. Berpikiran. Betul itu. Iya. Nah, sebelum Ibu tutup sesi kita pada kesempatan kali ini, Ibu punya PR buat kalian. Sebelumnya nanti silakan kalian tulis di kolom komentar yaitu nama, kemudian kelas, jurusan, dan komentar kalian tentang apa yang harus dilakukan oleh generasi Z dalam dunia pendidikan. Gitu ya Bu ya. Betul. Jadi jangan lupa nanti pertanyaan tadi Ibu ulang lagi, apa yang harus kalian lakukan atau yang harus dilakukan oleh generasi Z dalam dunia pendidikan. Tulis komentar kalian pada kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan jurusan serta apa komentar kalian tentang pertanyaan tersebut. Cukup, kami akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.